Mari kita lihat Selat Hormuz. Di sini ada Uni Emirat Arab, di sini ada Oman, dan di sisi lain ada Iran. Sekarang di peta ini, yang Anda lihat, semua titik merah ini ada antara 16 hingga 32 pelabuhan yang dioperasikan oleh orang Iran, baik di sini di Teluk Persia maupun di sini di Teluk Oman. Dan ini akan menjadi beberapa pelabuhan yang akan dicoba untuk diblokir oleh Kairo, Angkatan Laut, dalam blokade ini. Benar? Benar? Mencoba menekan Iran agar bertindak. Kami sudah menunjukkan ini kepada Anda kemarin. Kembali ke titik ini, dengan penanda kuning saya bisa menunjukkan apa yang diinginkan oleh orang-orang Iran dan bagaimana perdagangan normal biasanya berlangsung. Rute pelayaran ini melewati Oman, Uni Emirat Arab, dan Iran, tepat di depan. Dan inilah yang diinginkan oleh orang-orang Iran di sekitar pulau ini, benar? Namanya Larak. Larak, itulah yang diharapkan oleh orang-orang Iran terjadi. Namun inilah yang kita lihat sekarang. Penyempitan di sini di Selat Hormuz. Ada suasana di sana, ada beberapa kapal yang lewat di sana. Yang sedang kami coba tunjukkan di sini adalah 4 kapal yang terhubung ke Tiongkok. Beberapa mengangkut minyak, beberapa tidak. Ada 4 model berbeda di sini. Dengan blokade yang diberlakukan, mereka sedang menuju Pulau Larak, tapi kemudian berbalik arah. Hal yang sama terjadi pada 2 kapal ini, tetapi ada laporan pada malam hari. Lauren Simonetti dari Fox Business membicarakan hal ini. Ini adalah rute Rich Starry, benar? Anda bisa melihatnya berwarna kuning. Kapal itu melewati sini, berhenti, dan pada malam hari menyeberangi Selat Hormuz. Itu terjadi sementara blokade masih berlangsung. Lihat lalu lintas laut yang kami amati. Apakah Anda melihat titik-titik merah dan hijau itu? Di layar belakang, di sini adalah Oman, di sini Uni Emirat Arab, dan di atas sana adalah Iran. Itu adalah pulau yang saya sebutkan di bagian atas layar. Semua yang Anda lihat berwarna merah adalah kapal laut yang mengangkut minyak atau produk turunan minyak. Semua yang berwarna hijau adalah kargo. Tapi Anda bisa melihat kemacetan di sini di pantai Uni Emirat Arab dan juga di sini di pantai Oman. Mereka sudah berhenti di sana selama beberapa minggu. Sekarang jika Angkatan Laut Zilwa mencegat sebuah kapal di laut, pada dasarnya beginilah yang terjadi. Inilah aturan di laut sekarang. Anda mengeluarkan peringatan, kapal dinaiki petugas, dokumen-dokumen diperiksa. Jika mereka lolos, semuanya baik-baik saja. Jika tidak, kita bisa punya masalah. Kapal itu kemudian bisa dinaiki petugas. Kapal itu dinaiki petugas dan digeledah. Dan akhirnya, kapal itu ditahan, dialihkan, atau pada akhirnya dibebaskan. Itulah hukum laut saat ini untuk Angkatan Laut Zilwa. Kirk Lippold, mantan komandan USS Paul, sekarang bersama kita. Pak, senang sekali Anda ada di sini. Apa yang kita lewatkan dalam cerita ini? Apa yang belum kita pahami? Saya rasa gambaran besarnya, Bill, yang perlu Anda pertimbangkan adalah Angkatan Laut sedang membentuk blokade di Selat Hormuz dan pelabuhan-pelabuhan Iran. Itu adalah operasi yang sangat rumit. Dibutuhkan banyak kapal untuk melakukannya. Ada banyak wilayah, banyak area yang harus dijaga. Dan jika kita memiliki kekuatan yang diperlukan, jika diputuskan, seperti yang Anda sebutkan terkait dengan hukum laut, bahwa kita perlu menghentikan dan memeriksa kapal-kapal itu, mengirimkan tim yang siap untuk segala situasi, karena kita tidak mempercayai mereka, terutama mereka yang berasal dari Iran. Bolehkah saya bertanya tentang semua kapal itu yang sudah berminggu-minggu di luar sana? Maksud saya punya pertanyaan sederhana, tapi bagaimana mereka punya persediaan untuk menghadapi semua itu? Baik, Dana, pertanyaan yang bagus, karena banyak dari mereka yang kekurangan persediaan dan para pelaut sangat khawatir untuk tetap mendapatkan pasokan. Para pemilik kapal sekarang mempertanyakan bagaimana kita akan mendapatkan makanan dan melakukan perawatan semua kapal yang berhenti ini, yang menunggu begitu lama, baik di Teluk Persia maupun di Oman. Jadi saya rasa Angkatan Laut memperhatikan hal itu. Mereka bekerja sama dengan mitra di Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab untuk memastikan bahwa kapal-kapal tersebut menerima dukungan yang diperlukan dan para pelaut dari berbagai negara itu mendapatkan bantuan. Namun pada akhirnya, kami, Angkatan Laut Amerika Serikat, harus meminta pertanggungjawaban Iran atas apa yang telah mereka lakukan dan membawa mereka kembali ke meja perundingan. Terus memberikan tekanan kepada mereka, karena hal itu akan membuat rezim Iran merugi 13 miliar dolar per bulan. Untuk memastikan bahwa kita bisa mempertahankan blokade ini, mereka tidak mendapatkan dukungan ekonomi, dukungan yang mereka butuhkan. Ekonomi mereka sudah goyah ketika semua ini dimulai. Jadi, meskipun ada dampak pada semua kapal yang sedang menunggu itu, mereka tetap membutuhkan dukungan. Dan Amerika Serikat bekerja melalui jalur diplomatik untuk memastikan hal itu terjadi. Saya setuju dengan apa yang baru saja saya kutip beberapa saat yang lalu. Ketika pejabat itu mengatakan bahwa blokade ini benar-benar menakuti Iran karena mencekik ekonomi mereka.
Saya baru saja berbicara dengan Brian beberapa waktu lalu. Ini adalah permainan catur, dan setiap pemain sedang melakukan langkahnya. Saya rasa terkadang saya memikirkannya dalam rentang waktu 24 jam. Ini skak, dan itulah yang sedang kita lihat. Apakah Anda melihatnya seperti itu? Tentu saja, Bill. Sebenarnya saya rasa Amerika Serikat sedang memikirkan lebih jauh dari itu. Bukan hanya tekanan langsung saat ini, tapi juga apa yang akan terjadi jika orang-orang Iran benar-benar mau duduk di meja perundingan, setuju dengan 4 poin utama. Tidak ada program nuklir atau sentrifus, tidak ada dukungan untuk proksi, membuka Selat Hormuz, dan terus mendukung poin-poin utama kita. Kamu tahu, poin-poin utama yang telah ditetapkan oleh Trump. Saya rasa saat kita melihat semua ini, kita sedang mencoba mengantisipasi bagaimana kita benar-benar akan melaksanakan tindakan-tindakan ini dan mewujudkannya. Jadi ini seperti permainan catur, tapi juga permainan jangka panjang, karena pada akhirnya rezim Iran harus dijatuhkan dan menyadari bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Ini bukan lagi soal percaya dan memverifikasi. Ini soal bahwa mereka telah berbohong, mereka telah menyembunyikan informasi, dan mereka telah melakukan pembunuhan selama 47 tahun. Tindakan mereka akan berbicara ketika mereka sampai di meja perundingan. Ini juga merupakan permainan yang penuh risiko. Dan Presiden Trump kemarin berbicara tentang kemungkinan negara lain yang membantu. Tentu saja. Apakah Anda berharap, Pak Presiden, bahwa negara-negara lain akan membantu dalam upaya memblokir Iran dan negara-negara tertentu itu? Ya, negara-negara lain akan membantu. Negara mana saja? Sebenarnya kami tidak membutuhkan negara lain, tapi mereka menawarkan bantuan. Kita akan jelaskan, kita akan perjelas itu mungkin besok. Jadi itu adalah negara-negara yang membantu. Tapi bagaimana pendapat Anda tentang Tiongkok secara khusus? Dan bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan Iran di belakang layar? Karena ada dua hal yang harus sangat kita waspadai terkait Tiongkok. Primeiro, eles os apoiaram militarmente. Ancaman terbesar yang masih ada adalah fakta bahwa Tiongkok memiliki kemampuan perang siber yang luar biasa. Iran juga memilikinya. Mereka saling berbagi sebagian kemampuan itu, dan itu sangat mengkhawatirkan. Lembre-se, sobre o Estreito de Hormuz diperlakukan sebagai jalur pelayaran internasional dengan kebebasan navigasi. Hal yang sama juga terjadi dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan, di mana Iran mengepung Timur Tengah dengan kelompok proksi. Tiongkok yang melanggar hukum internasional telah melakukan militerisasi 9 dan segera menjadi 10 dengan terumbu Antelope, 10 pulau di Laut Cina Selatan yang mampu memutus lalu lintas maritim di wilayah tersebut. Tiongkok mengamati tindakan Amerika Serikat dan dunia di sana. 4 minggu sebelum sebuah KTT. Poin terakhir di sini. Saya tidak tahu apakah Anda melihat Jerry Baker di Wall Street Journal kemarin. Dia menulis sebuah editorial yang tajam, di mana pada dasarnya dia berargumen bahwa pemerintahan ini sedang berimprovisasi dalam perang ini. Apakah Anda setuju dengan itu? Atau apakah Anda melihat lebih banyak kebutuhan akan imajinasi, tergantung pada apa yang dilakukan musuh atau lawan Anda? Saya benar-benar tidak setuju dengan itu. Saya rasa mereka sudah memiliki rencana perang yang siap selama bertahun-tahun, baik di Komando Pusat maupun dengan Komandan Armada Kelima. eles estão exercitando isso. Tapi seperti dalam setiap konflik, Mike Tyson pernah berkata, semua orang punya rencana sampai mereka kena pukul. Kenyataannya adalah kita mencoba membuat rezim Iran menghentikan program nuklir mereka. Pada akhirnya mereka tidak melakukannya dan kita sedang menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri di tengah konflik adalah bagian dari itu. Anda harus fleksibel untuk mendukung operasi yang sedang berlangsung, tetapi juga berpikir secara strategis tentang dampak jangka panjang dan jangka pendek, serta bagaimana kita menangani rezim tersebut. Memahami masalah selat. Hormuz sejak awal? Saya percaya ada harapan bahwa hal ini tidak akan terjadi secepat itu dan bahwa Iran tidak akan bereaksi seperti ini, mengancam dengan ranjau, kapal cepat, dan cara-cara lainnya. Tapi kami beradaptasi dengan sangat cepat dan berkata, baiklah, kalau kalian mau bermain, kami akan menaikkan taruhannya karena kami punya kemampuan militer. Kemampuan untuk mematikan semuanya, mencekik ekonomi Iran, dan mencegah mereka memasok kembali serta menopang kekuatan mereka. Dan selain itu memastikan bahwa ekonomi mereka menanggung akibatnya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah bertugas di Komando Eskol. Ya, terima kasih. Senang bisa berbicara. Terima kasih banyak.